Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja, dan topik kita untuk pagi ini adalah membahas tentang syarat-syarat hewan yang digunakan untuk berburu. Jadi di bab sebelumnya kita sekilas sudah saya jelaskan bahwa hewan yang halal itu bisa melalui dua pintu. Pertama yakni disembelih secara syar'i, yang kedua adalah dibunuh oleh hewan buruan. Nah, akan tetapi ketika hewan yang matinya karena dibunuh oleh hewan buruan, ketika itu dikatakan halal, maka itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak semua hewan yang digunakan berburu itu ketika membunuh buruannya membuat hewan buruan menjadi halal. Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Abu Syuja mengatakan, wa yajuzul istiyad bi kulli jarihatin mu'allamatin minas siba'. Boleh berburu. Ya, istiyad dari kata soda. Soda yasidu. Ya, itu wazannya ifta'ala sebenarnya. Istayada asalnya begitu. Istayada. Ya. Kemudian di ada proses ibdal di sana, tayada. Orang Arab itu susah mengucapkan tak berdekatan dengan shot, itu susah. Maka taknya diubah menjadi po. Jadi toyada, begitu asalnya. Toyada kemudian dimasdarkan menjadi toyad. Ya. Maknanya berburu. Boleh berburu dengan setiap jarihah. Ya, jarihah ini makna bahasanya adalah yang bisa melukai. Ya, dari kata jaroha. Ya. Jarah berarti jarihah itu hewan yang melukai maksudnya. Mu'allamatin yang terlatih. Terlatih itu maksudnya dia menuruti perintah tuannya yang melatihnya dalam kondisi tertentu. Dari kata allama, allama itu mengajari, jadi mu'allam itu makna bahasanya yang diajari. Maksudnya di sini adalah yang terlatih. Minas siba'. Ya, minas siba' itu maknanya adalah dari hewan-hewan buas. Siba itu dari kata sabu'. Ya, sabu' itu hewan buas. Ya. Jadi di sini diterangkan bahwa berburu itu boleh itu dengan hewan yang tergolong siba'. Siba' hewan buas itu apa kriterianya? Dinamakan hewan buas itu adalah jika dia itu memiliki taring, ya, memiliki taring dan bisa membunuh orang. Ya, bisa membunuh orang dengan taringnya itu. Makanya di sini di kitab-kitab syarah diterangkan contoh hewan buas yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berburu itu misalnya anjing. Anjing itu masuk siba. Karena dia punya taring dan bisa membunuh mangsanya dengan taringnya tersebut. Termasuk juga singa misalnya. Ya, berburu dengan singa silakan kalau memang bisa melatih singa tersebut. Atau fahad, fahad itu macan tutul, semisal dengan itu. Nah, ini juga termasuk siba. Ya. Jadi boleh berburu dengan semacam itu. Wa min jawarihit thair, termasuk burung-burung yang bisa melukai. Jadi burung-burung yang bercakar tajam. Jadi jawarih. Secara fakta hewan itu bisa melukai itu kan bisa dengan taringnya, bisa juga dengan cakarnya. Ya, bisa dengan taring juga dengan atau dengan cakarnya. Kalau kasusnya adalah burung, melukainya adalah dengan cakarnya yang dibantu dengan paruhnya.
gitu ya. Kalau kita melihat burung-burung yang bercakar tajam dan berparuh kuat, misalnya seperti burung elang atau burung raja wali atau burung yang semisal dengan itu kalau kita lihat berburu, misalnya pas memburu ular gitu ya, jadi ular yang demikian besar itu bisa dipegang, dipatuki dengan paruhnya itu bisa sampai robek itu semua badannya itu ya. Bahkan saya pernah lihat ada satu video elang atau raja wali yang membawa, bisa mengangkat kambing ya, jadi kambing gunung itu diambil gitu, bawa terbang, itu luar biasa ya. Jadi kuat sekali memang ya. Sangat kuat. Jadi cara berburunya dia begitu diangkat tinggi, kemudian dijatuhkan, kena ke batu atau di lereng gunung yang berbatu-batu kan mati akhirnya. Nah, baru kemudian disantap. Ya, jadi begitu caranya dia berburu. Nah, ini termasuk jawarihit thair. Jadi nggak sembarangan berburu dengan hewan itu. Harus memiliki sifat jarihah tadi, yang bisa melukai tadi ya. Jadi kalau keterangan pensyarah dari kitab Matan Abu Suja ini, jarihah ini maknanya adalah zunabin, yang memiliki taring ya. Kalau jawarihit thair itu yang berkuku, bercakar tajam dan memiliki paruh tajam itu tadi ya, itu. Apa dasar dari ketentuan ini? Ya, dasarnya adalah surah Al-Maidah ayat 4. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, maksudnya begitu, berkata pada Rasulullah di sini, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, dan apa yang kalian ajarkan terhadap hewan-hewan yang bisa melukai dan bisa dididik, kalian mengajarinya dari apa yang diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari yang diambil oleh mereka untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya ya. Jadi ayat ini, surat Al-Maidah ayat 4 ini, yang patut digarisbawahi adalah mulai lafaz yang berbunyi wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah ya. Jadi yang dihalalkan Allah itu adalah diantaranya yang ditangkap oleh jawarih, hewan-hewan yang bisa melukai itu ya, yang sudah mukallabin. Mukallab itu dari kata kallaba. Kallaba itu maknanya adaba, mendidik. Jadi dari istiqaqnya dipecah dari kata kalbun sebenarnya. Kalbun itu anjing ya, anjing. Mukallab itu maksudnya dididik seperti didikan terhadap anjing yang terlatih ya. Pakai kata mukallab karena umumnya hewan buruan waktu itu yang paling umum adalah anjing. Anjing dilatih, dididik untuk bisa memburu untuk tuannya, bukan untuk dimakan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Inilah yang menjadi dasar mengapa halal berburu dengan hewan yang bisa melukai dan bisa berburu untuk tuannya dengan syarat dia itu terlatih, gitu ya. Jadi ini sifatnya umum, jawarih ini bisa berlaku untuk hewan apapun, ya, baik yang bisa terbang seperti burung ataupun yang ada di darat seperti anjing, singa, kemudian macan dan semisalnya. Ya, kalau serigala saya tidak tahu ya, karena saya pernah baca satu artikel serigala itu hewan yang paling susah untuk dididik, dikendalikan. Ya, kalau kucing dan anjing itu masih apa ya? Ketika dididik itu ada unsur, kadang ada unsur balas jasa ke tuannya. Jadi ada unsur apa ya? Ada hubungan emosional gitu ya. Ada anjing yang kayak sedih banget ketika
berpisah dengan tuannya, atau kucing yang sangat sedih banget ketika berpisah dengan orang tuanya, tuannya. Tapi beda dengan serigala. Serigala itu disayang sejak kecil pun besar bisa makan tuannya gitu ya. Jadi agak beda di sini. Saya belum pernah mendengar apakah bisa untuk kasus serigala. Seandainya bisa, maka bisa dia termasuk jawarih di sini. Ya. Nah, hanya saja hewan yang digunakan untuk berburu itu harus memenuhi syarat-syarat. Jadi tidak semua hewan itu bisa dan halal digunakan untuk berburu. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat-syaratnya? Nah, itu diterangkan oleh Abu Syuja' sesudahnya. Wa syara'itu ta'limiha arba'ah. Syarat untuk melatihnya, mengajarinya itu ada 4. Ya. Jadi maksudnya begini, hewan buruan itu bisa dikatakan terlatih. Itu kalau memenuhi 4 kriteria ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi 4 kriteria ini, dia tidak bisa dikatakan hewan terlatih. Sehingga dia makanan mangsa yang hewan buruan yang berhasil ia tangkap itu akhirnya menjadi tidak halal. Nah, itu konsekuensinya ya. Jadi kalau ingin memakan hewan yang diburu oleh hewan terlatih itu, maka dia harus memenuhi 4 syarat ini. Ya, apa saja itu? Yang pertama, antakuna idza ursilat istarsalat. Hewan tersebut jika dilepas untuk berburu, maka dia lepas meluncur untuk berburu. Ya, jadi syaratnya kalau pas dilepas, maka dia berburu. Jadi kalau misalnya hewannya itu dilepas, dia malah main-main, misalnya, jadi tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh tuannya, maka berarti dia tidak memenuhi syarat hewan yang terlatih tadi. Nggak bisa disebut mu'allamah tadi. Ya, syaratnya kan mu'allamah tadi. Nah, ini rincian dari kriteria mu'allamah. Kriteria hewan terlatih itu kalau dilepas, maka dia lepas pergi untuk berburu, tidak melakukan perbuatan yang lainnya. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa idza zujirat in zajarat. Kalau disuruh berhenti untuk berburu, maka dia berhenti. Ya, zajara itu kan membentak, yang sifatnya untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu. Itu makna zajar. Jadi zujirat berarti makna bahasanya dibentak untuk berhenti melakukan sesuatu. Maksudnya di sini adalah disuruh berhenti untuk berburu. Jadi kalau tuannya bilang stop, maka dia berhenti. Nah, berarti dia dikatakan terlatih. Ya. Nah, ini bisa menjadi ide bisnis ya, profesi melatih hewan buruan. Ya. Kan berarti SOP-nya kan berarti hewan buruan itu harus dilatih untuk kalau disuruh pergi, disuruh berhenti. Nah, begitu ya. Dengan mungkin kode-kode khusus, suara-suara khusus mungkin begitu. Ya. Yang ketiga adalah wa idza qatalat shaydan lam ta'kul minhu syai'an. Kalau dia membunuh hewan buruannya itu, maka dia tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan itu. Nah, itu ciri hewan tersebut berarti telah terlatih. Artinya berarti ketika dia berburu, dia berburunya adalah untuk tuannya. Tapi kalau dia mencicipi dari makanan dari hewan buruannya tadi, maka berarti hewan buruan tadi itu diburu bukan untuk tuannya tapi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang terjadi semacam itu, maka status dari hewan buruan itu menjadi bangkai, tidak halal dimakan. Jadi syaratnya biar halal dimakan, hewan itu diburu untuk tuannya, bukan untuk hewan buruan itu sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah wa an yatakarrara dzalika minha, dan hendaknya itu berulang. Ya, terjadinya adalah berulang pada hewan buruan tersebut. Ya, jadi nggak cukup satu kali. Kalau satu kali diperintah untuk berburu, kemudian dia berburu, kemudian disuruh berhenti, dia berhenti, lalu dia berhasil membunuh hewan buruannya, tetapi dan tidak sampai memakannya, misalnya ya. Itu dia melakukan itu tapi cuma satu kali, kata para fuqaha itu bisa jadi
terjadi yahdutsu ittifaqan, bisa jadi kebetulan aja kayak begitu. Ya, maka perlu berulang biar orang itu yakin bahwa ini memang terlatih, bukan kebetulan saja memenuhi kriteria yang sudah kita bahas itu tadi. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah minimal pengulangan itu? Kan begitu ya. Berapa jumlah minimal pengulangan itu supaya bisa dikatakan hewan ini sudah dikatakan memenuhi kriteria hewan terlatih? Nah, jawabannya adalah sederhana saja. Maksud dari takarrur di sini, yakni berulang itu, ternyata minimal hanya 2 kali saja. Jadi kalau sudah 2 kali atau lebih, maka berarti sudah cukup dikatakan mu'allamah, hewan itu sudah terlatih. Ini penjelasan Mustafa Tibul Bughaya dalam kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Ya. 4 syarat yang kita bahas ini tadi itu didasarkan pada ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Ya, jadi kan Allah menyebutnya wa ma'allamtum minal jawarih, yakni hewan-hewan yang kalian ajari. Mukallabin, dia harus terdidik. Nah, ini dasar utamanya. Kemudian ditambah hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang bagaimana? Nah, begini ayatnya, bunyinya. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, inni ursilu kalbi wa usammi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbaka wa sammaita fa akhadha fa qatala fa akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi. Ya. Adi bin Hatim bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melepas anjingku dan aku mengucapkan bismillah. Maka Nabi bersabda, kalau kamu melepas anjingmu dan kamu mengucapkan bismillah, kemudian dia berburu lalu membunuh buruannya, kemudian dia memakannya, maka jangan dimakan, karena dia menyimpan hewan itu untuk dirinya sendiri. Nah, berarti Rasulullah ini mengajarkan salah satu kriteria dari hewan yang terlatih itu adalah ketika berburu dia tidak makan untuk dirinya sendiri. Gitu ya, itu yang menjadi dasar. Oke. Kemudian Abu Suja melanjutkan, fa in udimat ihdas syara'id lam yahilla ma akhadtahu. Kalau misalnya hilang salah satu dari syarat-syarat ini, artinya tidak terrealisasi salah satu dari 4 syarat ini, lam yahilla ma akhadtahu, maka tidak halal apa yang diambilnya, gitu ya. Meskipun tidak halal itu maksudnya kan begini, namanya hewan berburu itu kan asumsinya buruannya itu berhasil ditangkap dalam keadaan sudah mati, gitu loh ya. Jadi misalnya anjing memburu kancil, misalnya kita melepas anjing 1 atau misalnya 2 atau 3 anjing, kemudian memburu kancil, berhasil sampai kancilnya itu mati, gitu ya. Kalau misalnya anjingnya itu memenuhi syarat-syarat yang kita bahas ini tadi, maka mayat dari kancil tadi itu halal dimakan, meskipun tidak disembelih. Nah, itu maksudnya semacam itu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat ini tadi, misalnya anjingnya itu sempat memakan sedikit 1 gigitan dari kancil tadi, maka status dari kancil tadi adalah bangkai. Sehingga lam yahilla ma akhadtahu, tidak halal apa yang diambil oleh oleh hewan buruan tadi. Illa, nah ada pengecualian, illa an yudraka hayyan fayudzakka, kecuali hewan buruannya itu didapati dalam keadaan hidup kemudian disembelih. Nah, gitu ya. Jadi misalnya punya anjing berburu tapi belum terlalu terlatih, misalnya belum terlalu terlatih, apakah boleh berburu? Boleh, tetapi harus waspada, harus cepat, gitu loh. Maksudnya kalau dia sudah anjing atau hewan yang lainnya itu sudah mulai hendak memakannya, sebelum dia mati, maka harus segera diambil kemudian disembelih, baru kemudian bisa menjadi halal. Berarti matinya hewan buruan itu adalah karena sembelihan, bukan karena serangan dari hewan buruan yang dilepas oleh
pemburu tadi, gitu ya. Oke. Apa dasar dari ketentuan ini? Nah, itu dasarnya adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Wa ma asabta bikalbikal ladzi laysa bimuallam fa adrakta zakatahu fakul." Apa yang kau dapatkan dengan anjingmu yang tidak terlatih dan engkau mendapatinya dan engkau masih sempat untuk menyembelihnya, maka makanlah. Nah, ini menunjukkan berarti boleh berburu dengan anjing nggak terlatih, itu boleh, tapi harus ekstra waspada gitu ya. Maksudnya ya gitu, sebelum mati harus segera diambil kemudian disembelih. Syaratnya itu saja ya. Nah, idealnya kalau sudah terlatih kan tenang ya, mati atau tidak ya itu sudah halal gitu loh. Ini meskipun kalau hewannya terlatih kemudian berhasil menangkap sebuah hewan, seekor hewan, lalu kemudian ketika tuannya sudah datang ke lokasi perburuan itu dan ternyata masih hidup, lalu dibiarkan sampai mati sendiri, nggak disembelih, itu boleh dimakan. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat-syarat dari hewan yang digunakan untuk berburu. Nah, kasusnya kalau misalnya tidak memenuhi syarat, nah itulah yang harus ada tindakan khusus. Kalau perlu petugas khusus yang memang harus memastikan penyembelihan syar'i terjadi, gitu ya.